warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Nurdini dari jurusan PG PAUD kelas C angkatan 2019 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai antropologi dan biologi. Nah, pada pembahasan ini kita harus mencapai poin pentingnya. Poin pentingnya ada 3. Yang pertama, memahami ilmu antropologi. Yang kedua, memahami ilmu biologi. Dan yang ketiga, ilmu biologi dan manusia. Nah, sudah siapkah teman-teman untuk mendengarkan penjelasannya? Mari kita mulai. Poin yang pertama, memahami ilmu antropologi. Antropologi secara sederhana adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani, yakni anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia, terutama yang terkait dengan sejarah dan kebudayaan manusia. Antropologi juga disebut dengan studi tentang manusia, budaya mereka, perilaku mereka, kepercayaan mereka, dan cara mereka bertahan hidup. Alexander Pope menyebutkan antropologi sebagai studi yang paling tepat untuk memahami umat manusia, sedangkan Haviland menyebutkan antropologi merupakan studi keumatan manusia di sepanjang waktu tentang penggunaan pengetahuan yang membuat manusia berbeda dengan yang lainnya, serta cara manusia berbagi dengan yang lain, umum, publik, dan kelompok sosial. Pendekatan ilmu antropologi. Dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan 2 konsep penting, yaitu komprehensif dan kompetitif. Karena kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui ilmu sosial, ilmu alam, dan juga humaniora. Tujuan antropobiologi. Nah, teman-teman, antropologi bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk hidup sosial dalam rangka interdisiplin dan komprehensif. Adapun fungsi antropologi. Antropologi berfungsi yang pertama, memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Yang kedua, antropologi berkaitan dengan fitur biologis yang menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan tentang manusia, baik secara fisik, biologis, maupun secara sosial kultural. Adapun cabang ilmu antropologi yang mengkaji tentang manusia secara spesifik terbagi atas 4. Yang pertama, fisikal antropologis atau disebut sebagai antropologi fisik, yaitu studi sistematis manusia sebagai organisme biologi. Yang kedua, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis dan data bendawi yang ditinggalkan. Yang ketiga, kultural antropologi, yaitu atau disebut budaya antropologi, adalah cabang ilmu antropologi yang pengkajiannya berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Keempat, linguistik antropologi, yaitu studi lintas disiplin yang mempelajari bagaimana bahasa mempengaruhi kehidupan manusia sosial. Nah, selanjutnya poin yang kedua, memahami ilmu biologi. Biologi atau ilmu hayat merupakan kajian tentang kehidupan organisme atau makhluk hidup yang termasuk struktur, fungsi, hukum, evaluasi, persebaran, dan taksonominya. Nah, pada penjelasan selanjutnya, perkembangan dan teori ilmu biologi.
pembahasan poin ketiga mengenai ilmu biologi dan manusia. Ilmu biologi memiliki banyak, bahkan ratusan cabang kajian yang terkait dengan makhluk hidup. Beberapa studi ilmu biologi khususnya yang berhubungan dengan manusia, diantaranya yaitu yang pertama, anatomi. Anatomi ilmu yang mempelajari terhadap bagian-bagian tubuh. Yang kedua, andrologi, ilmu yang mempelajari tentang macam hormon serta kelainan pada reproduksi pria. Yang ketiga, angiologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit pada sistem peredaran darah. Yang keempat, etiologi, ilmu yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kelima, endokrinologi, mempelajari mengenai hormon. Dan yang keenam, embriologi, ilmu biologi mempelajari tentang perkembangan embrio. Yang ketujuh, epidemiologi, mempelajari mengenai penularan penyakit. Kedelapan, epigenetik, mempelajari tentang perubahan dalam ekspresi gen dan disebabkan oleh mekanisme selain perubahan dalam urutan DNA yang mendasarinya. Yang kesembilan, etnobiologi, ilmu yang mempelajari hubungan yang dinamis antara manusia, biota, dan lingkungan. Yang ketujuh, evaluasi, ilmu yang mempelajari mengenai perubahan makhluk hidup yang terjadi pada jangkau panjang. Yang ke-11, fisiologi, ilmu yang mempelajari mengenai fungsi kerja tubuh, biasa juga disebut ilmu fal. Yang ke-12, genetika, ilmu yang mempelajari mengenai pembahasan transmisi bahan genetik dalam ranah populasi. Yang ke-13, higen, mempelajari mengenai kesehatan makhluk hidup. Yang ke-14, histologi, mempelajari mengenai jaringan. Yang ke-15, imunologi, mempelajari tentang sistem kekebalan. Yang ke-16, kardiologi, mempelajari tentang jantung dan pembuluh darah. Yang ke-17, neurologi, mempelajari tentang penanganan penyimpanan pada sistem saraf. Yang ke-18, obstetri, mempelajari tentang hubungan tentang persalinan hal-hal yang mendahului dan gejala-gejala sisanya. Nutrisi, yang ke-19, nutrisi, mempelajari tentang penyediaan bahan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sel dan organisme. Yang ke-20, osteologi, ilmu yang mempelajari tentang tulang. Yang ke-21, patologi, mempelajari tentang penyakit. Yang ke-22, sanitasi, ilmu yang mempelajari tentang kesehatan lingkungan. Dan yang ke-23, sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Dan yang ke-24, urologi, mempelajari tentang sistem saluran kemih. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.